Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk mata kuliah Sistem Manajemen K3. Dalam hal ini kita nanti hari ini akan membahas dua materi sekaligus, yaitu Sistem Manajemen K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan yang kedua materinya adalah Sistem Manajemen K3 di Rumah Sakit. Baik, sebelum kita membahas topik ini atau materi ini, boleh saya tahu apakah ada yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas atau di klinik Pratama? Coba saya ingin tahu, ada yang bekerja di puskesmas? Sore Bu, ada Bu saya. Ya, ada. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin bisa dijelaskan, Bu. Sebentar, siapa tadi saya tidak kelihatan. Yang bekerja di puskesmas, bisa dijelaskan bagaimana penerapan K3 atau sistem manajemen K3 yang diterapkan di puskesmasnya. Kita sharing dulu sebelum masuk ke materi. Monggo, silakan. Baik Bu, terima kasih. Perkenalkan saya Carolina Sapu di Puskesmas Kota Ratu Kabupaten Ende, Bu, Ende Flores NTT. Untuk sistem manajemen K3 secara program puskesmas itu ada Bu. Kalau program puskesmas itu dengan nama program Kesehatan Kerja dan Olahraga. Itu kegiatannya itu melingkupi pemeriksaan untuk semua pekerja di wilayah puskesmas, yang untuk Puskesmas Kota Ratu yang sudah berjalan dari tahun 2000, programnya itu 2021. Karena yang menjadi kendala itu tidak adanya tenaga K3 khusus untuk pelayanan di puskesmas. Jadi untuk sementara dipegang oleh tenaga Kesling, Bu. Lalu kegiatan itu mencakup pemeriksaan semua pekerja, baik di pekerja formal dan informal. Sudah dilaksanakan kalau untuk pekerja formal di semua kantor, terus di guru-guru di sekolah, itu semua sudah diperiksa, mencakup pemeriksaan kebugaran, termasuk dari awalnya itu pemeriksaan tekanan darah, lalu pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan pemeriksaan asam urat. Dan untuk pelaporannya itu sama seperti program yang lain, dilaporkan secara berkala setiap bulan, lalu dievaluasi setiap 3 bulan. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan di petugas puskesmas itu sendiri setiap 6 bulan sudah terjadwal, Bu. Jadi sudah dilakukan dari tahun 2021. Itu Bu yang ada di puskesmas kami. Ya, oke, terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Kalau yang di klinik Pratama, apakah ada yang bekerja di klinik Pratama? Karena kalau kita berbicara fasilitas pelayanan kesehatan itu kan lingkupnya bukan hanya puskesmas saja. Di klinik Pratama, ada tidak yang bekerja di klinik Pratama? Selain puskesmas? Tidak ada. Oke. Kemudian yang perlu saya tanyakan tadi, sebentar. Tadi Ibu Carolina ya, Bu Carolina sudah menjelaskan bagaimana penerapan K3 dan sebagian yang dijelaskan itu terkait dengan program K3 yang diselenggarakan atau pelayanan K3 yang diselenggarakan di puskesmas, kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, kalau di puskesmas tadi disebutkan juga bahwa ada juga pemeriksaan kesehatan untuk pekerja atau karyawan puskesmasnya, begitu ya Bu?
Iya benar Bu. Ya, oke. Nah, sekarang begini. Yang namanya penerapan K3 itu kan ada acuannya. Kalau di puskesnya Bu Carolina tadi yang disampaikan, itu Ya. mengacu pada peraturan perundangan yang mana Bu dalam penerapan K3-nya? Oh, kalau untuk untuk acuannya itu regulasinya itu dari dinas, memang sudah ada SK untuk program kesehatan kerja dan olahraga Bu, yang langsung melaksanakan program K3 ini. Ada Oke, SK. baik. Ya, jadi mengacu pada instruksi yang ada dari dinas terkait, Dinas. begitu ya? Ya, Ya, ya Bu. oke, 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 oke. Baik, mungkin itu tadi sedikit gambaran ya. Nanti di SMK 3 rumah sakit barangkali ada juga yang bekerja di rumah sakit juga bisa sharing bagaimana penerapannya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang namanya sistem manajemen K3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan tadi yang saya tanyakan, apakah ada yang bekerja di puskesmas, ada yang di klinik Pratama selain puskesmas, karena memang yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sini bukan hanya puskesmas saja, ya. Jadi tempat kerja yang memiliki resiko terhadap keselamatan dan kesehatan, sama dengan tempat kerja yang lainnya, kan begitu, ya. Kalau kita berbicara di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk nanti di rumah sakit, ya, di sana bukan hanya ada pekerja saja yang bisa terdampak dari risiko bahaya tadi, tetapi di puskesmas, di pelayanan kesehatan, di rumah sakit itu juga ada pasien, ada pendamping pasien, ada pengunjung yang tentunya keselamatannya harus kita jamin juga begitu, karena dengan menerapkan K3 itu prinsipnya kan memberikan perlindungan, ya, memberikan perlindungan. Memang utamanya adalah pekerja, tetapi harus diingat bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan itu bukan hanya ada petugas kesehatannya atau pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, tetapi termasuk nanti ada pasien yang harus terlindungi juga keselamatannya, kemudian pendamping pasien, pengunjung pasien dan pengunjung sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan maupun masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit ini, ya. Sama dengan kalau kita berbicara tempat kerja pada umumnya, ya, hanya ini memang bergeraknya di bidang pelayanan kesehatan seperti itu, ya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan mungkin ini tidak sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya, semuanya sudah tahu yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu apa kan gitu ya. Alat atau tempat alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di puskesmas, di klinik Pratama, di rumah sakit, itu adalah tempat-tempat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, di mana pelayanan kesehatan yang diberikan itu bukan sifatnya bukan hanya kuratif dan rehabilitatif saja, tetapi termasuk promotif dan preventifnya. Maka tadi yang disampaikan oleh Ibu ya, ada pemeriksaan pada apa tadi guru-guru, kemudian apa tadi ya, karena ini memang apa namanya yang dilakukan, pelayanan kesehatan yang diberikan di sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan itu bukan yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif, yang hanya pengobatan saja, tetapi termasuk promotif dan preventifnya. Ya, baik yang dilakukan atau diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak non pemerintah, masyarakat, swasta dalam hal ini. Nah, kemudian K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, ya, ini adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi terutama sumber daya manusia kesehatan, ya,
sumber daya manusia yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti ini adalah pekerja-pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian tadi pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun masyarakat umum di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dengan tujuan agar apa? Agar semua ini sehat, selamat, dan bebas dari tadi risiko-risiko bahaya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan ini. Ya, jadi tujuannya adalah demikian. Kegiatannya itu nanti bisa bermacam-macam. Bentuk penerapan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan ini nanti bisa mengacu atau ada persyaratan-persyaratan sesuai dengan kebijakan atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Makanya tadi saya tanya di puskesmasnya Ibu mengacu pada peraturan mana kan begitu ya. Kemudian kalau tadi K3, yang berikutnya adalah sistem manajemen K3. Ya, sistem manajemen K3 di fasilitas pelayanan kesehatan ini merupakan bagian dari sistem manajemen fasilitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Kemarin di konsep SMK 3 juga sudah kita bahas bahwa yang namanya sistem manajemen K3 itu merupakan sistem manajemen yang terintegrasi, ya, yang terintegrasi dengan sistem manajemen secara umum di tempat kerja. Sehingga SMK 3 itu bukan sistem manajemen yang harus berdiri sendiri terlepas dari manajemen tempat kerja, begitu ya, karena ini merupakan bagiannya, ya, terintegrasi dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola, mengendalikan risiko bahaya yang ada di tempat kerja berkaitan dengan adanya aktivitas atau proses kegiatan di fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Tentunya tujuannya agar tercipta lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan nyaman. Ya, nah ini kalau tadi disebutkan bahwa K3 itu kegiatan yang diselenggarakan untuk menjamin terlindunginya, maka sistem manajemen K3 ini rumah untuk menyelenggarakan berbagai standar atau program-program K3 tadi gitu. Nah, kemudian ini dasar hukumnya ya, Ibu Carolina ya tadi kalau menyampaikan bahwa sebenarnya penerapan SMK 3 di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada acuan yang bisa digunakan. Ya. Dasar hukum atau landasan hukum yang bisa diacu itu adalah Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Di peraturan tersebut, terutama di pasal 3, itu disebutkan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib menyelenggarakan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Oke, ini yang menjadi dasar mengapa di fasilitas pelayanan kesehatan, di puskesmas misalnya, kemudian di klinik pratama yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pihak swasta misalnya, itu harus menerapkan K3. Ya. Nah, bentuk penyelenggaraannya ya, kalau menurut peraturan ini ya, menurut Permenkes atau PMK 52 2018 ini disebutkan bahwa penyelenggaraan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa meliputi membentuk ya dan atau mengembangkan SMK 3. Jadi kalau belum terbentuk maka harus diawali, tentunya diawali dengan membentuk SMK 3 dulu kan begitu. Kalau sudah terbentuk maka SMK 3 yang sudah terbentuk ini harus dikembangkan ya.
dan menerapkan standar K3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kalau mungkin tadi yang disampaikan bahwa sekarang sudah ada K3 dan olahraga, itu ya pelayanannya, itu kan pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat dan gitu. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan yang diselenggarakan puskesmas. Tetapi kalau menurut peraturan ini ya PMK 52 2018 ini disebutkan bahwa puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan K3 ya. Hati-hati ya, penyelenggaraan K3 itu melindungi siapa? Melindungi tadi, melindungi pekerja di Fasiankes itu, kemudian melindungi pasien, pendamping, pengunjung, dan masyarakat di sekitar Fasiankes ini yang memang semua tadi bisa terdampak dari resiko bahaya yang ada di Fasiankes kan gitu. Ya, jadi penerapan ini karena apa? Karena kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di Fasiankes atau lingkungan kerja di Fasiankes itu memiliki resiko. Ya, terdapat resiko yang bisa jadi berasal dari proses pelayanan yang diberikan, berasal dari peralatan yang digunakan, berasal dari lingkungan Fasiankes itu sendiri, sehingga puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit itu memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan ya terhadap tadi orang-orang yang bisa terdampak dari risiko bahaya yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Ya, nah tujuan dari penyelenggaraan SMK 3 di fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Bukan hanya optimal, efektif, dan efisien saja, tetapi berkesinambungan. Artinya apa? Program-program ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Harus diingat juga bahwa kemarin kalau kita membahas tentang sistem manajemen K3 secara umum ya, sistem manajemen K3, sistem itu kan dalam bentuk suatu siklus. PDCA kemarin ya penerapannya dengan konsep atau prinsip PDCA. Artinya siklus karena siklus dia PDCA ini tidak akan pernah berhenti di satu tahap tertentu saja, tetapi dia akan selalu berputar mengikuti siklus tadi. Ya, selama organisasi itu masih ada, maka sistem manajemen K3 itu juga akan tetap ada karena ini bagian terintegrasi dengan manajemen tempat kerja secara umum. Ya. Kemudian menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang sehat, aman, dan nyaman. Nah, ini prinsipnya juga. Maka kalau mungkin tadi ada beberapa yang dijelaskan dari Ibu ya, itu adalah bentuk pelayanan yang diberikan dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ada pelayanan kesehatan kerja kan begitu. Tetapi bagaimana kesehatan kerja yang diselenggarakan untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kesehatan dari pekerja di puskesmas di Fasiankes itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan SMK 3 di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Nah, ini yang harus dibedakan karena memang sering sekali ini membuat kita yang ada di kesehatan itu terlena begitu ya. Begini, maksud saya begini. Kalau di perusahaan
mungkin ada yang bekerja di perusahaan ya, di perusahaan itu jelas sekali penerapan K3 itu diawasi dengan ketat, terutama kalau perusahaan-perusahaan skala besar kan gitu. Penerapan K3 itu benar-benar diawasi dengan ketat oleh Binwasnaker kan gitu. Ya, karena apa? Karena kembali lagi harus kita ingat bahwa yang namanya tempat kerja itu pasti memiliki resiko bahaya, di mana resiko bahaya itu bisa menyebabkan atau jika terjadi bisa menyebabkan banyak kerugian, kan begitu, ya. Sehingga, nah ini kalau mungkin tadi kita di fasilitas pelayanan kesehatan mungkin kita berpikirnya kita kan orang kesehatan kan gitu. Justru karena itu kita harus memperhatikan juga bagaimana penerapan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan ini. Karena resiko bahaya yang bisa mengancam pekerja-pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa jadi resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja di sektor yang lain kan. Misalnya pernah mendengar ada kasus tertusuk jarum kan gitu, ya. Karena apa? Karena banyak hal maka kasus ini bisa terjadi. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan memberikan perlindungan pada risiko tertusuk jarum ini kan gitu. Ya, maksudnya adalah demikian. Sehingga yang namanya sistem manajemen K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk nanti di rumah sakit, itu adalah penerapan K3 yang memang tujuannya adalah memberikan, ya, memberikan perlindungan pada orang-orang yang berada di lingkup fasilitas pelayanan kesehatan. Baik ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tadi ya, disebutkan bahwa sistem manajemen K3 di fasilitas pelayanan kesehatan itu meliputi kegiatan mulai dari penetapan kebijakan siklusnya ya, perencanaan K3, pelaksanaan dari yang sudah direncanakan tadi, pemantauan dan evaluasi, kemudian peninjauan dan peningkatan. Jadi ini prinsipnya mengacu pada prinsip PDCA yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, PDCA, plan. Jadi kita rencanakan dulu. Perencanaannya bagaimana? Kemudian do-nya, pelaksanaannya, ya. Kemudian pelaksanaan itu dievaluasi, ya, ceknya bagaimana, ya. Kemudian ada tindakan yang dilakukan hasil evaluasi itu apakah peninjauan ulang atau peningkatan, karena hasil evaluasi itu kan bisa saja hasilnya baik, bisa tidak baik. Kalau tidak baik, artinya harus dilakukan peninjauan ulang. Sedangkan jika hasil evaluasi sudah baik, oh kinerja K3-nya baik, tidak pernah terjadi kecelakaan, resikonya bisa diminimalisir, gitu. Maka harus dilakukan upaya peningkatan terhadap aspek-aspek tertentu, misalnya dilakukan peningkatan terhadap standar keselamatannya dan sebagainya. Ya, nah ini yang harus dilihat bahwa sebenarnya ini berjalan enggak di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini berjalan tidak di rumah sakit, karena sering sekali memang yang namanya di fasilitas pelayanan kesehatan ini terabaikan kan gitu. Ya, ini terabaikan. Mungkin merasa sudah saya kan orang kesehatan, mungkin merasa begitu ya. Jadi sering sekali penerapan K3 di bidang kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di rumah sakit, itu masih belum sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan begitu. Ya, makanya coba nanti
yang bekerja di puskesmas ya, yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau di klinik Pratama begitu misalnya, atau yang bekerja di rumah sakit, nanti coba dilihat apakah di tempatnya, di rumah sakitnya atau di puskesmasnya atau di kliniknya itu menyelenggarakan K3 sesuai dengan peraturan ini kan gitu ya. Nanti silahkan bisa dilihat kalau di puskesmas sesuai dengan ini tadi ya, PMK 52 2018 bisa digunakan sebagai acuan bagaimana sebenarnya menerapkan K3 di puskesmas gitu ya. Kalau di rumah sakit meskipun sebenarnya sama-sama fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi karakteristik pelayanan yang diberikan atau yang dilakukan di rumah sakit berbeda, itu nanti acuannya juga berbeda ya. Nanti pakai PMK yang lain nanti kita lihat. Nah, kemudian ini ya tadi disebutkan mulai dari kebijakan, kemudian menentukan rencana atau membuat rencana dan seterusnya, mengikuti siklus dari manajemen K3 ya sampai dilakukan peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Nah, itu nanti sebenarnya di peraturan itu sudah jelas sekali disebutkan begitu. Ya, jadi mulai dari kebijakan itu nanti harus harus disahkan ya. Kebijakan K3 ini biasanya dalam bentuk SK keputusan yang nanti disahkan oleh pimpinan tertinggi dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau nanti di puskesmas berarti ada kebijakan penerapan K3 di puskesmas yang ditandatangani oleh pimpinan puskesmas dan harus disosialisasikan ke seluruh karyawan pekerja sumber daya manusia yang ada di puskesmas sehingga pada pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan baik atas dukungan dan keterlibatan dari semua sumber daya manusia yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Ya. Kebijakan K3 ini merupakan komitmen ya, komitmen dari pimpinan. Dalam hal ini kalau di puskesmas ya berarti pimpinan puskesmas ya dalam melaksanakan K3. Maka komitmen ini nanti harus tertuang dalam bentuk keputusan ya, harus terdokumentasi. Jadi tidak bisa hanya mengatakan iya saya bersedia menyelenggarakan K3 tapi tidak ada dokumennya kan begitu ya. Nah, bentuk komitmen fasilitas pelayanan kesehatan ini dalam melaksanakan K3 itu dengan tadi menetapkan kebijakan dan tujuan dari program K3 yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang tentunya nanti juga harus disosialisasikan ke seluruh pihak-pihak yang terlibat yang terkait ya. Jangan sampai nanti sudah ada kebijakannya tapi pekerjanya, karyawannya tidak tahu, sehingga nanti dalam proses pelaksanaan program-programnya tidak bisa berjalan dengan baik, begitu. Ya, kemudian pengorganisasiannya ini juga merupakan bentuk komitmen ya, bukan hanya sekedar ada dokumen kebijakannya, tetapi nanti organisasi yang mengelola K3 itu siapa kan begitu. Ya, organisasi yang mengelola K3 di fasilitas pelayanan kesehatan itu siapa? Yang mengelola K3 di rumah sakit siapa? Nah, itu ada timnya, di mana tim ini nanti ditetapkan, disahkan dengan surat keputusan pimpinan juga. Ya. Nah, untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam bentuk praktek mandiri, ya, tenaga kesehatan
yang hanya terdapat satu sumber daya, misalnya, ya, maka yang bersangkutan ini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan K3. Misalnya mungkin kalau sekarang dokter praktek mandiri enggak bisa ya, atau sudah jarang sekali. Kalau nanti dokter praktek mandiri ya pengelola K3-nya ya dokter tersebut kan gitu ya. Tetapi kalau seperti di puskesmas, di klinik Pratama itu kan ada struktur organisasinya, di mana nanti sebagai bentuk komitmen penyelenggaraan K3 di Fasyankes tersebut, maka perlu juga selain ada SK kebijakan, dibentuk juga tim pengelola K3-nya. Ya, biasanya kalau tadi Bu Carolina menyebutkan tidak ada tenaga K3 sehingga pengelolanya dari background-nya adalah kesehatan lingkungan begitu ya. Itu memang yang terjadi di lapangan demikian. Banyak rumah sakit, banyak puskesmas, pengelola K3-nya itu merangkap tugas ya dari background yang lain bukan K3. Biasanya memang K3 itu beririsan dengan kesehatan lingkungan ya. Maka sering sekali ada yang mengatakan K3L kan gitu. Kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan gitu. Dan lingkungan kerja ya. Sehingga biasanya memang K3 itu pengelolanya juga dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan lingkungan ya. Kemudian perencanaan ya, perencanaan K3 setelah ditetapkan kebijakan dan dibentuk tim, maka tim pengelola K3 itu nanti yang akan menjalankan bagaimana mulai dari membuat perencanaan, kemudian pelaksanaannya dan evaluasi yang dilakukan itu nanti menjadi tanggung jawab dari tim K3 yang dibentuk di fasilitas pelayanan kesehatan tadi. Ya. Nah, perencanaan ini dibuat berdasarkan manajemen risiko. Coba saya nanti juga pengen tahu, apakah di puskesmas pernah membuat atau melakukan manajemen risiko kan begitu ya? Atau bisa juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diacu ya atau persyaratan lain yang memang bisa digunakan untuk menyelenggarakan program-program yang tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap SDM Fasyankes, pasien, pendamping pasien dan sebagainya tadi dari risiko bahaya yang ada di Fasyankes itu. Ya, tentunya program-program nanti yang dibuat, rencana yang dibuat itu dengan sasaran yang jelas dan terukur sehingga bisa dievaluasi. Ya, karena tidak mungkin kita membuat program, melaksanakan program tanpa melakukan evaluasi gitu. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai dasar membuat rencana K3. Bisa dari hasil manajemen risiko kan gitu, misalnya sudah dibuat manajemen risikonya, memiliki dokumen manajemen risiko sehingga nanti dari sana akan bisa muncul upaya-upaya apa saja yang harus diterapkan agar memberikan perlindungan tadi. Ya. Perencanaan K3 ditetapkan oleh pimpinan ya mengacu pada kebijakan K3 yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya perencanaan K3 ini diterapkan ya, dilaksanakan dalam rangka apa? Tadi tujuannya adalah pengendalian atau mengelola bahaya dan potensi bahaya dan berbagai risiko bahaya yang ada di tempat kerja, dalam hal ini di fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemudian pelaksanaan dari rencana K3 ya. Tadi prinsipnya adalah PDCA ya. Do-nya setelah dibuat rencana maka kan tidak mungkin hanya ada rencana saja, tetapi rencana yang sudah disusun itu dilaksanakan. Nah, pelaksanaan dari rencana yang sudah disusun tadi ini merupakan bagian dari pengendalian risiko dan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, pelaksanaan dari rencana K3 ini sesuai dengan K3 standar-standar K3 yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan dan tentunya harus didukung oleh sumber daya yang memadai ya. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini bukan hanya manusia saja ya, tetapi nanti termasuk peralatan, fasilitas juga harus mendukung ya. Nah, pelaksanaan yang dilakukan terkait dengan penerapan SMK 3 di Fasiankes itu mulai dari pengenalan identifikasi ya potensi bahaya, kemudian penerapan kewaspadaan standar ya, kewaspadaan terhadap biasanya ini kebakaran yang sering ada ya, penerapan kewaspadaan terhadap kondisi darurat gitu ya. Kemudian penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kalau tadi Carolina menyampaikan ya, untuk pegawai puskesmasnya dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali kan begitu. Nah, artinya itu sudah menerapkan ya salah satu dari sekian banyak standar atau program K3 yang harusnya diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pemberian imunisasi terutama bagi sumber daya yang memiliki resiko atau berisiko ya, jika ada resiko-resiko penyakit tertentu maka program imunisasi bagi pekerja atau petugas yang berisiko ini perlu dilakukan kan gitu ya. Kemudian pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja, pengelolaan sarana dan prasarana dari aspek K3 karena kenapa ini dilakukan? Perlu diingat kembali bahwa risiko bahaya yang ada di tempat kerja itu bisa saja dampaknya bukan pada manusia, tetapi pada sarana prasarana yang ada. Ya, misalnya ada risiko terjadinya kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, yang terdampak itu bukan hanya manusia, tetapi nanti terjadi kerusakan peralatan, terjadi kerusakan bangunan, ya, terjadi pencemaran lingkungan, kan begitu. Nah, ini kan juga menjadi aspek perlindungan dalam penerapan K3. Sehingga pengelolaan sarana dan prasarana itu juga harus memenuhi aspek K3 tadi. Ya, termasuk pengelolaan peralatan medis. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau kita di bidang kesehatan, bergerak di bidang kesehatan, ada loh kasus tertusuk jarum kan gitu ya. Mungkin saat ini memang kasus itu sudah kecil angkanya, tetapi kan resiko itu tetap ada. Ya, resiko tertusuk jarum itu kan ada, sehingga peralatan medis yang digunakan mulai dari bagaimana nanti penyimpanannya sampai nanti limbah yang dihasilkan, pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat, memenuhi aspek K3 tadi. Ya, jangan sampai nanti petugas kebersihannya, cleaning service-nya justru yang terkena tertusuk jarum kan gitu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Makanya kenapa K3 ini penting juga diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, kemudian kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran tadi yang saya sampaikan. Kewaspadaannya itu bagaimana? Ya,
Kemudian pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, jika bukan jika ya, yang namanya di fasilitas pelayanan kesehatan pasti ada B3 kan gitu. Ya, pasti penggunaan B3 mulai dari B3 itu disimpan juga, digunakan, nanti menghasilkan limbah juga ya. Nah, itu juga harus dikelola dengan tepat, memenuhi aspek K3 ya. Dan pengelolaan limbah domestik. Limbah K3 itu mulai dari masuk sampai keluar harus dikelola dengan bijak. Karena risiko bahaya itu ada kalanya juga bisa berasal dari limbah yang dihasilkan. Ya. Nah, ini yang bisa diterapkan. Jadi standar K3 yang bisa diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan itu sebenarnya banyak ini kan begitu. Makanya nanti yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan coba dilihat bagaimana penerapannya. Apakah sudah memiliki kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat, kesiapsiagaan menghadapi atau kesiapsiagaan terhadap risiko kebakaran, bentuknya apa kan gitu. Bagaimana pengelolaannya? Nah, ini nanti coba kita lihat ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi kinerja dari K3 tadi ya. Jadi yang namanya pelaksanaan berbagai standar program yang diselenggarakan dalam upaya untuk mengendalikan risiko bahaya tadi harus dilakukan evaluasi yang gitu. Ya harus dipantau secara periodik, dipantau secara berkala. Karena apa? Kita akan melihat bagaimana efektivitas dari standar yang dilaksanakan tadi. Jangan sampai bahwa nanti standar yang dilaksanakan ternyata tidak efektif memberikan perlindungan, ya, tidak efektif untuk mencegah risiko terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja begitu. Ya, nah pemantauan yang dilakukan itu bisa melalui berbagai hal, ya, inspeksi ke tempat kerja secara teratur misalnya. Inspeksi ini biasanya dilakukan oleh tim K3 atau pengelola K3. Kalau di puskesmas apa disebutnya coba nanti dilihat kan gitu. Kalau di rumah sakit nanti apa istilah yang digunakan atau tim pengelola K3-nya siapa kan gitu. Ya. Kalau di beberapa rumah sakit setahu saya itu ada komite K3 kan begitu. Kalau di puskesmas apa namanya yang mengelola K3 ini? Karena kan ada organisasinya, ya, ada unitnya yang memang memiliki tanggung jawab untuk mengelola tadi, ya, memasukkan atau masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat kerja itu nanti juga bisa digunakan sebagai dasar pemantauan, ya. Kemudian ada menggunakan instrumen checklist, ya, daftar periksa yang digunakan pada saat inspeksi tadi. Kemudian nanti ada tindakan korektif, ya, sehingga ini nanti bisa digunakan untuk melihat tadi efektivitasnya bagaimana, ya, dan laporan inspeksi yang tentunya nanti akan disampaikan kepada pimpinan dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawabnya. Nah, evaluasi ini sesuai peraturan, ya, dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk mencapai program berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Ya. Nah, biasanya kalau evaluasi ini di K3, di SMK 3 yang ada di dengan audit SMK 3. Nah, audit SMK 3 itu bisa dilakukan internal, bisa dilakukan eksternal. Ya, dilakukan eksternal jika internalnya sudah melakukan audit kan gitu. Ya.
Nah, itu bisa digunakan untuk melakukan evaluasi. Yang berikutnya peninjauan dan peningkatan. Kalau menurut siklusnya tadi sampai dilakukan upaya peninjauan dan peningkatan kinerja K3 gitu ya. Jadi ini dilakukan sesuai dengan evaluasi yang dilakukan tadi. Ya. Ini akan beriringan dengan evaluasi yang dilakukan. Jadi kalau di sini disebutkan dilakukan setiap tahun terhadap kinerja K3 ya, karena memang evaluasi yang dilakukan itu minimal 1 tahun sekali kan gitu, sehingga dari hasil evaluasi itu bagaimana, apakah perlu dilakukan peninjauan ulang, perbaikan, atau karena semua hasil evaluasinya sudah baik harus ditingkatkan, harus ada peningkatan gitu. Karena tujuan dilakukan peninjauan ini adalah untuk menjamin bahwa standar K3 yang dilakukan itu memang sesuai dan efektif dalam upaya pengendalian risiko bahaya yang ada di pasienkes tadi. Ya. Nah, peninjauan itu dilakukan bukan hanya di pelaksanaannya saja, tetapi mulai kebijakan dan seterusnya itu juga ditinjau secara berkala. Karena harus diingat bahwa risiko bahaya itu sifatnya adalah dinamis. Ya, risiko bahaya itu sifatnya akan selalu berubah. Sehingga kebijakan itu juga harus ditinjau secara berkala. Bukan hanya penyelenggaraan atau pelaksanaannya saja yang ditinjau secara berkala, tetapi termasuk mulai dari kebijakan dan seterusnya ini semua harus dilakukan secara berkala. Nah, ini kemudian indikator kinerja ya. Jadi kinerja K3 itu bisa dilihat berdasarkan indikator kinerja K3. Ya, nah indikator kinerja K3 itu di sini sudah disebutkan ada beberapa ya yang bisa digunakan ya. Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan, adanya surat keputusan tim K3 atau penunjukan sebagai pengelola K3, adanya rencana kerja atau program-program yang akan diselenggarakan, dukungan sumber daya yang terlatih, sumber daya pengelola K3-nya seperti apa, alokasi dana yang disiapkan untuk mendukung penyelenggaraan K3, sarana prasarana penunjang dan sebagainya. Ini bisa digunakan sebagai indikator ya untuk melihat bagaimana kinerja K3 di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya dan sebagainya. Nah, hasil peninjauan dan perbaikan ini dapat dibandingkan setiap tahunnya untuk melihat kemajuan program K3. Ya, jadi apakah ada peningkatan? Ya, apakah progresnya meningkat atau justru menurun atau justru dinamik kan gitu, naik turun ya. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat. Karena apa? Karena memang ini harus dilakukan secara periodik, secara rutin setiap tahunnya. Oke, kemudian pencatatan dan pelaporannya ya. Pencatatan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan ini nanti bisa dilakukan dua jenis, bisa tahunan, bisa semester ya. Bisa laporan semester 6 bulan sekali atau bisa dilakukan laporannya tahunan 1 tahun sekali. Nanti di Peraturan Menteri Kesehatan 52/2018 itu sudah jelas sekali bahwa bagaimana bentuk pencatatan dan pelaporannya. Ya, nah ini
untuk yang semester pelaporannya itu terkait dengan kasus yang berhubungan dengan kejadian keselamatan dan kesehatan kerja. Meliputi apa? Berapa jumlah SDM-nya, berapa jumlah SDM yang sakit, kasus penyakit umum pada SDM Fasiankes tadi, kemudian kasus penyakit akibat kerja, ya, dan dugaan penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, termasuk tadi kalau misalnya ada kasus tertusuk jarum, itu kan juga resiko yang bisa saja mengenai pekerja yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, atau kasus-kasus hampir celaka, near miss, ya, absenteisme, hari absen dari sumber daya manusia atau pekerja Fasiankes karena sakit, dan ini nanti bisa juga dilihat sakitnya karena sakit apa, apakah sakit penyakit umum atau penyakit akibat kerja, kan begitu ya. Nah ini sehingga itu nanti bisa dilakukan untuk pemantauan bagaimana penerapan K3 ya. Oke. Nah, kemudian untuk penilaiannya itu sendiri ya, penilaian K3 di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan atau penyelenggaraan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas tadi ya. Nah, penilaiannya ini dilakukan secara internal dan eksternal. Penilaian internal itu minimal 6 bulan ya. Minimal 6 bulan sekali. Untuk penilaian eksternal itu dilakukan melalui akreditasi di Fasiankes. Ya, makanya tadi yang saya sampaikan, internal itu juga harus melakukan evaluasi sehingga pada saat dievaluasi eksternal nilai kita tidak banget jelek-jeleknya, kan gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan, kalau di industri, di perusahaan itu namanya ada audit SMK3. Audit SMK3 itu sama, kalau di sini kan disebutkan penilaian internal dan eksternal. Audit SMK3 itu juga dilakukan internal dan eksternal ya. Kalau internalnya bagus, bisa jadi eksternalnya juga bagus gitu ya. Kalau eksternalnya bagus, ya berarti internalnya bagus. Sehingga secara eksternal dinilai oleh pihak luar itu tetap bagus, dan gitu. Ya, makanya penilaian ini juga harus tetap dilakukan baik oleh internal maupun eksternal. Tujuannya untuk tadi melihat bagaimana pemenuhan, ya, pemenuhan terhadap kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Oke, sehingga nanti bisa dilihat bagaimana kinerja K3 yang sudah diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari mulai dari penetapan kebijakannya seperti apa, dan upaya pemantauan peningkatan yang dilakukan seperti apa, apakah upaya-upaya yang dilakukan itu efektif untuk mengelola risiko bahaya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, mungkin untuk SMK3 di Fasiankes ini ya, coba kembali lagi saya mau tanya tadi yang sudah dijelaskan tadi Bu Carolina ya. Bagaimana? Apakah dari yang materi yang saya jelaskan ini sudah dilaksanakan di puskesmas ya? Karena kalau K3 di Fasiankes itu bisa mengacu ke PMK 52 2018 ini, kan gitu. Coba bisa dijelaskan Bu bagaimana? Nah, siap Bu. Untuk yang tadi saya paparkan, saya jabarkan bahwa penerapan K3 di puskesmas kami itu masih, kalau untuk SK belum pernah ini Bu, hanya SK secara
program keseluruhan yang include K3-nya kesehatan kerja dan olahraganya dalam SK itu dari Dinas Kesehatan. Kalau untuk SK tersendiri di puskesmas kami belum pernah saya dengar, Bu. Hanya untuk penerapan di pemeriksaan saja dengan yang tadi Bu B3. Itu saya pernah menyaksikan bahwa ada apa tersendiri untuk B3, limbah B3. Lalu pemeriksaan penggunaan jarum suntik. Mungkin hanya skala itu saja Bu, untuk yang lainnya belum diterapkan. Ya, oke. Makanya tadi yang saya sampaikan, mungkin penerapan K3 terutama di fasilitas pelayanan kesehatan ini mulainya agak terlambat kan begitu ya. Ya. Kalau di industri, di perusahaan ini sudah dari dulu sekali, karena apa, memang peraturan yang diacu Undang-Undang 170 itu kan memang setiap perusahaan, setiap tempat kerja kan begitu. Sehingga tadi yang saya sampaikan, kita di bidang kesehatan terlena untuk menyelenggarakan K3 kan begitu ya. Mungkin kita beranggapan kita kan orang kesehatan, kita tahu bagaimana caranya kan gitu. Tapi harus diingat kembali bahwa resiko bahaya yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan itu bukan hanya bisa mengenai kita atau pekerja-pekerja di fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, karena di sana ada pasien, ada pendamping pasien ya, ada pengunjung, dan itu semua juga harus terjamin keselamatannya kan begitu ya. Nah, risiko bahaya itu kan tidak mengenal apakah dia pasien, apakah dia petugas Fasiankes atau pengunjung. Jadi resiko itu bisa mengenai siapapun yang berada di sana. Maka K3 itu kan harus memberikan perlindungan ini kan gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita waspadai, karena memang penerapan K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas, di klinik Pratama Mandiri, di rumah sakit termasuk juga demikian, itu masih mulainya baru akhir-akhir ini kan gitu. Ada akreditasi rumah sakit, ada akreditasi puskesmas, ada akreditasi klinik kan gitu ya. Akhirnya ini menjadi poin penting dalam penilaian tadi, sehingga penerapan K3 mulai berjalan, mulai dijalankan kan gitu. Sesuai dengan tadi di peraturannya kan 2018 kan gitu. Ya, sebelumnya apakah tidak ada? Sebelumnya memang mengacunya pada peraturan penerapan K3 secara umum kan gitu ya. Nah, mengingat bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai salah satu jenis tempat kerja, dan di sana juga terdapat berbagai risiko atau potensi bahaya, maka akhirnya keluar peraturan yang memang spesifik bagaimana mengatur atau menyelenggarakan K3 terutama di Fasiankes, kemudian di puskesmas, di rumah sakit kan begitu. Ya, oke. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Untuk materi berikutnya adalah sistem manajemen K3 rumah sakit. Pada prinsipnya ini nanti sama dengan tadi sistem manajemen K3 di fasilitas pelayanan kesehatan, karena sebenarnya rumah sakit itu kan juga fasilitas pelayanan kesehatan kan gitu.
Tetapi kenapa peraturannya berbeda? Karena pelayanan yang diberikan berbeda, gitu. Di rumah sakit itu tingkatannya lebih kompleks dibandingkan kalau di Pratama, di Pasienkes, di puskesmas kan gitu. Sehingga aturan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan K3 di rumah sakit itu dibuat berbeda, mengingat karakteristik rumah sakit dan pelayanan yang dilakukan di rumah sakit berbeda dengan fasilitas pelayanan kesehatan atau puskesmas, klinik Pratama dan sebagainya. Ya. Nah, ini kalau dilihat pada prinsipnya sama kan begitu ya. Tujuannya adalah melindungi ya, melindungi berbagai atau melindungi aspek-aspek ini terhadap risiko bahaya yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, landasan hukumnya atau dasar hukumnya, kalau tadi di K3 Pasienkes itu mengacu pada PMK 52 2018, maka di rumah sakit yang digunakan sebagai acuan itu adalah PMK Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 66 tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit ya. Sama di pasal 3 itu juga disebutkan bahwa setiap rumah sakit itu memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan K3 rumah sakit ya. Penyelenggaraannya sama dengan K3 Pasienkes, membentuk dan atau mengembangkan SMK 3 dan menerapkan standar K3 rumah sakit ya. Nah, pada prinsipnya kan fasilitas pelayanan kesehatan itu termasuk rumah sakit kan begitu ya. Tetapi tadi karena karakteristik dan pelayanan di rumah sakit itu berbeda. Kalau di puskesmas kan tidak ada spesialis pelayanan spesialis. Kalau di rumah sakit ada pelayanan spesialis kan gitu. Di puskesmas tidak ada pelayanan bedah, di rumah sakit ada pelayanan bedah kan gitu. Ya kan? Sehingga acuan yang digunakan itu juga berbeda ya. Kalau di SMK 3 Pasienkes mengacunya pada PMK 52 2018, sedangkan untuk SMK 3 di rumah sakit mengacu pada PMK 66 2016 ya. Ini masih sama sebenarnya ya. Oke, pada prinsipnya semuanya sama ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan sama. Kita lihat sekarang. Nah, ini SMK 3 di rumah sakit mulai dari penetapan kebijakan sampai peninjauan dan peningkatan. Ini siklusnya karena ini SMK 3 mengacu pada peraturan SMK 3 PP tahun 2012, maka siklus yang diterapkan itu juga sama, PDCA ya. Mulai dari penetapan kebijakan, membuat rencana, sebenarnya kebijakan itu kan termasuk perencanaan kan itu. Kemudian pelaksanaan, evaluasi, peningkatan, ini prinsipnya adalah sama. Ya. Oke, coba kita lihat dulu. Bentar. Nah, ini ya pelaksanaannya bisa jadi pelaksanaan yang dilakukan di K3 Pasienkes itu berbeda dengan pelaksanaan yang perlu diterapkan di K3 rumah sakit. Ya, karena apa tadi penyelenggaraan pelayanan yang diberikan atau yang dilakukan di Pasienkes itu berbeda dengan yang dilakukan di rumah sakit. Ya, nah ini beberapa bentuk pelaksanaan K3 rumah sakit ya, sama dilakukan manajemen risiko, kemudian keselamatan dan keamanan rumah sakit,
pelayanan kesehatan kerja, pengelolaan B3 dari aspek K3, dan gitu ya. Jadi B3 yang digunakan mulai dari B3 itu datang, disimpan, kemudian digunakan sampai nanti menjadi limbah, itu harus dikelola memenuhi aspek K3 ya. Pencegahan dan pengendalian kebakaran, kalau di K3 rumah sakit dia sudah disebutkan secara spesifik kan gitu ya. Kalau di Fasiankes kan disebutkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat dan bencana kan gitu, termasuk kebakaran. Nah, kalau di K3 rumah sakit dia spesifik sudah langsung menyebutkan bagaimana upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran. Nah, makanya di rumah sakit kan ada sistem kewaspadaan terhadap bencana kebakaran kan gitu ya. Kemudian pengelolaan sarana prasarana rumah sakit sesuai dengan atau memenuhi aspek K3 termasuk peralatan medis ya. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana, karena kalau kita berbicara keadaan darurat bencana itu termasuk bencana yang sifatnya alami, gempa bumi, ya, banjir. Nah, pada saat terjadi gempa bumi, terjadi banjir, bagaimana rumah sakit, bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan itu menghadapi kondisi darurat tersebut? Karena tadi bahwa fasilitas pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit itu fungsinya adalah memberikan pelayanan di segala keadaan, ya. Maka dalam keadaan darurat, dalam kondisi darurat, yang namanya pelayanan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan itu tidak boleh terganggu kan begitu. Ya. Pelaksanaan K3 rumah sakit harus sesuai dengan standar, ya. Didukung dengan sumber daya manusia di bidang K3 rumah sakit, didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan dengan sumber pendanaan, alokasi anggaran yang memadai. Karena yang namanya SDM ya, pengelola K3 itu kan juga harus update ilmunya terkait dengan K3. Jadi pelatihan yang diberikan itu kan juga harus sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang keselamatan kerja. Ya. Nah, untuk SDM K3 di rumah sakit, kalau menurut PMK 66 itu ada spesifikasinya kan gitu. Di sana jelas sekali disebutkan bahwa tenaga pengelola K3 di rumah sakit itu kalau sesuai peraturan ya bisa tenaga S2 bidang K3 atau bidang kesehatan tetapi sudah pernah mendapat pelatihan K3 rumah sakit ya, atau dokter spesialis okupansi atau kesehatan kerja, dokter kesehatan kerja. Karena apa? Ini nanti berkaitan dengan diagnosa penyakit akibat kerja, ya. Diagnosa penyakit akibat kerja itu hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis okupasi atau dokter pemeriksa kesehatan kerja, ya, atau dokter umum tetapi yang sudah tersertifikasi atau memiliki kompetensi dengan pelatihan kesehatan kerja. Kemudian tenaga S1 kesehatan masyarakat, jurusan atau peminatan K3, ya, atau S1 kesehatan lain tetapi telah mengikuti pelatihan K3 rumah sakit, ya, dan sebagainya. Jadi sesuai peraturan perundangan sudah jelas sekali disebutkan bagaimana K3 rumah sakit itu didukung oleh sumber daya manusia yang memang memiliki kompetensi untuk menunjang penerapan K3. Makanya tadi beda dengan kalau apa namanya SMK 3 di Fasiankes kan gitu. Mungkin sama-sama pelayanan kesehatan, tetapi karena karakteristiknya berbeda, pelayanan yang dilakukan di
puskesmas, di rumah sakit, di klinik itu berbeda, maka resiko bahayanya pun juga bisa jadi berbeda. Bisa jauh lebih tinggi resikonya di rumah sakit kan gitu. Maka SDM pengelola K3-nya pun itu juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ya. Untuk pemantauan dan evaluasinya sama, ya. Jadi pada prinsipnya sama. Yang membedakan nanti hanya SDM ya dan standar K3 yang harus dilaksanakan. Kemudian pencatatan dan pelaporannya ya. Ini bisa dilakukan secara bulanan dan tahunan ya. Kalau di Fasiankes itu semesteran dan tahunan ya, tapi kalau di rumah sakit itu nanti sistem pencatatan dan pelaporannya dilakukan bulanan dan tahunan. Untuk penilaiannya sama ya dengan puskesmas, jadi internal itu minimal dilakukan setiap 6 bulan sekali, sedangkan eksternal nanti terintegrasi dengan akreditasi rumah sakit. Kalau di puskesmas eksternalnya terintegrasi dengan akreditasi Fasiankes atau puskesmas dan begitu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk sistem manajemen K3 yang bisa diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan di rumah sakit. Silahkan jika ada yang mau disampaikan atau mungkin ada yang bekerja di rumah sakit bisa cerita bagaimana penerapan K3 atau SMK3 di rumah sakitnya. Silahkan. Ada yang bekerja di rumah sakit? Tidak ada yang di rumah sakit. Iya, sudah ada. Oke, ya jadi nanti dari sini kita akan bisa melihat ya. Mungkin tadi Bu Carolina yang sudah menyampaikan karena bekerja di puskesmas begitu ya Bu, bisa melihat bagaimana apakah penerapan K3 atau SMK3 di puskesmas sesuai atau mengacu pada peraturan yang bisa digunakan untuk penerapan K3 di puskesmas. Dan nanti kalau mungkin ada yang di rumah sakit bisa juga dilihat apakah di rumah sakitnya sudah mengacu pada peraturan yang berlaku yang bisa digunakan kan begitu. Kalau di perusahaan mungkin ada yang bekerja di perusahaan, di industri itu apa ya namanya? Pengawasan terhadap penerapan K3 jauh lebih ketat sehingga kalau di industri itu umumnya industri-industri besar terutama ya itu pasti memiliki P2 K3. Kalau di industri nama organisasinya tim pengelola K3-nya itu adalah P2 K3. Kalau di rumah sakit ada yang menyebutnya komite K3 RS kan gitu. Kalau di puskesmas mungkin sama juga Bu Carolina atau bagaimana? Belum ada, Bu. Mungkin Malah sebutan ada sekarang timnya. mengelola Kesjaur yang mengelola K3 ini. Oke ya. Jadi sebenarnya kan harus ada pengelolanya kalau menurut peraturan tadi ya. Komitmen menerapkan K3 itu kan mulai dari ada kebijakan, ada tim pengelolanya juga kan begitu ya. Itu bentuk komitmen bagaimana pimpinan itu memiliki komit atau memiliki keputusan untuk menyelenggarakan atau menerapkan K3 ya sebenarnya tadi yang saya sampaikan K3 itu memang awalnya pedoman yang digunakan dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang 170. Memang di sana tidak disebutkan bahwa di fasilitas pelayanan kesehatan juga harus menyelenggarakan, tetapi perlu diingat yang namanya tempat kerja itu kan termasuk kita di rumah sakit, termasuk di puskesmas atau di dinas kalau mungkin ada di bekerja di dinas kesehatan atau dinas yang lain itu kan juga tempat kerja kan begitu. Di sana ada resiko, ada potensi bahaya yang mana potensi bahaya itu tentunya akan bisa berdampak
terhadap bukan hanya manusia, pekerja, tetapi kerugian-kerugian yang lain, termasuk nanti rusaknya peralatan, rusaknya bangunan yang digunakan kan gitu ya, sampai nanti berdampak juga pada image, citra, nama baik dari tempat kerja itu sendiri kan begitu. Maka kalau di industri itu ada yang namanya penghargaan zero accident kan gitu. Karena apa? Kalau di industri terutama penerapan K3 itu benar-benar diawasi dengan ketat oleh Dinas Ketenagakerjaan. Ya. Nah, ini yang membuat kalau di industri itu jauh lebih tertata penerapannya. Sedangkan tadi yang saya sampaikan kita di bidang kesehatan mungkin yang agak terlena kan gitu. Ya, di puskesmas, di rumah sakit umumnya penerapannya ya baru akhir-akhir ini. Karena apa? Karena diakreditasi muncul ada poin penilaian kan begitu. Nah, karena itu maka semuanya akhirnya berlomba-lomba untuk menerapkan K3 baik di puskesmas, di klinik, di rumah sakit seperti itu. Ya, mungkin kalau tidak ada poin penilaian diakreditasi, mungkin penerapan K3 ini juga masih sama seperti dulu ya, hanya sekedarnya saja kan gitu. Ya, padahal yang namanya risiko bahaya itu ada di setiap tempat kerja. Dimanapun tempat kerjanya itu pasti memiliki potensi bahaya yang bisa mengancam keselamatan maupun kesehatan terutama pekerja termasuk orang-orang yang berada di tempat kerja tersebut ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk SMK 3 baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah sakit. Silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Tidak ada, bisa dipahami ya. Semoga semoga yang bisa yang sedikit yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Jadi pada prinsipnya bahwa yang namanya risiko bahaya itu ada dimanapun tempat kerjanya ya. Pekerjaan apapun itu pasti memiliki risiko atau potensi bahaya ya. Jangankan bekerja, kita kalau di rumah tidur kan gitu ya, tidur itu kan bukan bekerja. Kita tidak menyebut tidur itu bekerja, tapi istirahat kan begitu. Tidur saja yang katanya istirahat memiliki resiko, ya kan? Tidur itu memiliki resiko. Padahal tidur itu aktivitas yang bukan melakukan sesuatu. Sehingga kalau kita bekerja, melakukan suatu aktivitas di mana kerja itu artinya ada beban kerja yang harus kita lakukan, di mana bekerja itu dilakukan di tempat tertentu, dengan peralatan tertentu, dengan bahan tertentu, dengan lingkungan kerja yang sedemikian rupa, maka di sana pasti ada yang namanya risiko bahaya yang bisa mengancam keselamatan maupun kesehatan kita ya. Sehingga K3 itu penting untuk diterapkan, bukan bertujuan untuk menghilangkan risiko bahaya, tetapi bertujuan untuk mengelola, meminimalisir terjadi atau peluang kemungkinan terjadinya risiko atau dampak yang ditimbulkan jika risiko itu terjadi. Ya, jadi prinsip K3 adalah demikian. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin diskusi kita hari ini saya akhiri ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan, kita masih akan membahas banyak sekali bagaimana penerapan K3 di tempat kerja. Ya,
Saya akhiri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Saya izin live ya. Ya.